mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami akan melakukan pengenalan lingkungan persekolah 1 atau yang disebut dengan PLP 1. Dengan saya sendiri, Isna Rahmadina, dan rekan-rekan saya Afaf Karimah, Saya Asmi Hanifatul Fida. saya Nur Azizah Mahdia Putri, Saya Salsabila Putri Wardani. dan saya Jahra Malika. Saya Winda Natali. Saya Faradila Aprilia. Saya Anissa Ramdhani. Saya Cisnur Ramawati. Yuk kita lihat keseruannya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, terlebih dahulu saya Isna Rahmadina dan rekan-rekan saya Winda Natali. Saya Salsabila Putri Wardani. Saya Cisnur Rahmawati. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, izin untuk wawancarai Bapak terkait tentang lingkungan sekolah sama kultur yang ada di sekolah SD Ciracas 10 ini, Pak. Oke, siap, silakan. Insyaallah kalau bisa saya jawab. Oke, Pak. Mohon maaf Pak, sebelumnya kita kan belum tahu nama Bapak, iya. Dari kemarin Ya kita lupa. Oh iya, Ya, terima kasih. dengan Bapak siapa? Nama saya Darmadi. Kebetulan saya dipercaya menjadi kepala sekolah di sini. Ya sudah kurang lebih hampir setahun setengah saya di sini. Ya, gitu. Oke, Bapak Darmadi ya. Oke Pak, pertanyaan pertama saya ingin bertanya, ada berapa staf atau karyawan di SD Ciracas 10 ini, Pak? Di sekolahan kami semuanya ada 31 karyawan dan guru. Jadi gurunya 28, kemudian ditambah saya 29 sama operator 2. Oke. Jadi 31 semuanya. Bagaimana pembagian waktu pada sistem pembelajaran siswa di SD Ciracas 10 ini, Pak? Kayak misalkan ada yang masuk pagi atau ada yang masuk siang, kayak gitu, Pak. Kebetulan kami punya siswa cukup lumayan banyak, ada 592 siswa. Kalau dijumlah rombongan belajar itu ada 19. Jadi kami hanya punya ruangan untuk belajar itu 15. Ini masih ada kurang 4. Jadi yang itu kami buat shift untuk kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1, kelas 2 kalau seandainya masuk pagi, kelas 3-nya masuk siang jam 10. Jadi sini orangnya gitu. Jadi semuanya di bagian. Menurut Bapak bagaimana kondisi dan lokasi dari sekolah SDN Ciracas ini? Menurut Bapak strategis atau gimana, Pak? Kayak gitu. Lokasi di Ciracas 10 kalau menurut pandangan saya dan teman-teman kepala sekolah yang lain itu cukup strategis di binaan Kecamatan Ciracas ini. Karena gini, satu kecamatan Ciracas ini ada 2 binaan 1 dan binaan 2. Kemudian yang punya lahan untuk parkir dan dekat dengan jalan, kemudian punya ruangan aula yang cukup lumayan lebar ya di Ciracas 10, sehingga Ciracas 10 ini tempatnya untuk pertemuan untuk rapat itu selalu di sini sekecamatan. Jadi dari Susukan yang kemari, dari Cibubur yang kemari, jadi ini posisinya di tengah-tengahnya gitu. Jadi selalu dipakai. Jadi hampir 2 minggu sekali kami rapat kepala sekolah itu di ruangan kecamatan sini. Jadi cukup lumayan strategis di sini. Ya, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah SDN Ciracas 10 ini? Nah itu upayanya banyak ya. Tentunya kami mengadakan bimbingan kepada teman-teman guru, diadakan workshop,
kemudian kami ikutkan teman-teman itu kan undangan-undangan seminar itu banyak, walaupun lewat online kami ajak teman-teman guru untuk meningkatkan profesionalnya sehingga jadi bisa menghadapi sesuatu lebih ada upaya. Jadi itu salah satu upaya. Bagaimana kultur dan budaya apa saja yang diterapkan di SD Ciracas 10 ini, Pak? Kultur dan budaya. Kultur dan budaya. Jadi budaya pagi kami briefing pagi sebelum jam 6:30 ya, jam 6 ya kami briefing pagi. Kemudian setelah briefing guru-guru masuk kelas, baru berdoa bersama yang dipandu oleh rekamannya budaya saya begitu. Kalau hari Selasa untuk yang kelas rendah dibiasakan senam pagi bersama. Kalau yang kelas tinggi di hari Kamis karena lapangan tidak memadai. Kalau satu sekolahan dari kelas 1 sampai kelas 6 senam bersama nggak cukup, jadi kami belajar. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan tertib di sekolah ini? Jika ada yang melanggar, apakah terdapat sanksi dan seperti apa sanksinya, Pak? Tata tertib seperti yang telah disepakati antara kami dan para perwakilan orang tua yang diundang dalam pembentukan kurikulum sekolah kan gitu. Di sana ada tata tertib. Salah satunya kalau seandainya 3 hari tidak masuk berturut-turut tanpa berita, kemudian tentunya kami skor malah skor karena dia tanpa berita, kami panggil orang tuanya, kami skor. Kemudian salah satunya tata tertib kalau seandainya mohon maaf anak laki-laki rambutnya sudah panjang, diingatkan tidak dihiraukan, kami potong di sekolah. Itu untuk salah satu untuk mendisiplinkan siswa. Tata tertibnya seperti kalau setiap hari Senin wajib mengikuti upacara. Untuk penerapan nilai toleransi dan kerukunan antar warga di sekolah ini gimana, Pak? Nilai toleransi kerukunan antar sekolah, maksudnya antara anak-anak gitu ya? Iya, antar warga sekolah kayak guru sama gurunya juga, Guru dengan siswa. Toleransi cukup alhamdulillah berjalan baik. Seperti contoh kita yang gampang ya aja, toleransi beragama. iya. Kebetulan kami ada teman-teman guru itu tidak semuanya Muslim, Iya. ada yang Kristen 2 orang, tadinya 3, cuman sekarang 1 mutasi, jadi tinggal 2 orang. Kalau kami mengadakan kegiatan keagamaan Islam seperti hari Jumat yang tadi saya katakan kultum atau rohis bersama di sana, mereka juga mengadakan kegiatan keagamaan Kristen di atas. Jadi siswa yang beragama Islam di bawah, yang adakan beberapa siswa yang beragama Kristen dibimbing oleh guru agama Kristen tadi. Semuanya berjalan beriringan, tidak ada yang istrinya saling menjatuhkan, itu enggak ada, beriringan semua. Anak-anak juga banyak kompak-kompak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Mahdia Putih dan rekan saya ada Zahra Malika dan Anissa Ramdhani. Sebelumnya dengan Ibu siapa saya berbicara? Kenalkan, nama saya Ibu Destiara yang biasa dipanggil Ibu Desti. Saya mengajar di kelas 3A. Nah, kebetulan kelas 3A
kelasnya 3D. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama tentang karifosial formal di sekolah dasar, apakah di SDN Ciracas 10 pagi ini dapat kegiatan karifonial formal? Kegiatan apa saja yang termaksud seremonial formal yang dilakukan di sekolah ini? Untuk kegiatan seremonial formal di SDN Ciracas 10, kami kegiatannya adalah seperti biasa upacara bendera setiap hari Senin, dan di hari Rabunya ada pembiasaan seremonial formalnya untuk apel pramuka. Selanjutnya, apa latar belakang diadakan kegiatan seremonial formal di sekolah ini? Untuk latar belakangnya untuk seremonial formal ini seperti biasa memang menjadi kegiatan rutin ya, kegiatan rutin yang dilakukan di hari Senin dan di hari Rabu untuk meningkatkan anak-anak kedisiplinan, pembiasaan. Terkait kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, apakah kegiatan ekstrakurikuler sudah terlaksana pada kelas rendah, dan kalau sudah terlaksana, apa saja kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Oke, alhamdulillah ekstrakurikuler di SDN Ciracas 10 sudah terlaksana di kelas rendahnya. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikulernya untuk kelas rendah itu ada di tari, ada di menggambar, ada di futsal. Itu untuk kelas rendahnya seperti itu. Nah, alhamdulillahnya sudah berjalan, dilaksanakan pada setiap minggunya. Bagaimana cara sekolah menerapkan kegiatan ekstrakurikuler untuk kelas rendah? Biasanya diterapkan itu ekstrakurikulernya untuk kelas rendah sepulang sekolah dilaksanakannya. Misalkan mereka pulangnya jam setengah 10, berarti mereka harus bersiap-siap untuk melanjutkan eskul. Itu jam 10, ada juga yang jam 1. Kalau untuk menggambar mereka jam 1 karena digabung dengan kelas tinggi. Iya. Untuk kelas rendahnya, apakah boleh mengikuti lebih dari satu ekstrakurikuler? Boleh. Sebenarnya kan di sini kalau pramuka itu wajib ya. Ya, dia tidak masuk di eskul ya. Nah, kalau di sini di pertanyaan dari mbaknya, apakah boleh mengikuti dari satu ekstrakurikuler? Boleh. Karena kalau misalkan anak ini kan memang kita fasilitasi ya dari eskul tersebut ya. Jadi kita tegaskan kepada anak, misalkan dia mau memilih lebih dari satu, asalkan mereka itu tanggung jawab dan terus ikut berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Ibu. Ya. Nama saya Faradila Aprilia. Berikut ada dua rekan saya. Saya Afaf Karimah. Saya Asmiani Fatufida. Ya, terima kasih. Perkenalkan juga, saya dari pihak guru dari SDN Ciracas 10. Nama saya Ada Dinda, bisa panggil Bu Dinda. Bagaimana bentuk kegiatan positif yang sering dilakukan oleh guru dan juga siswa? Kegiatan positif. Kegiatan positif yang gimana nih? Kayak praktik kebiasaan sehari-hari kayak gitu. Ya, kalau pembiasaan sehari-hari kita biasanya sebelum memulai pembelajaran kita doa bersama dipimpin dari guru agama di sini di bawah. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti itu pembiasaannya. Terus juga kalau anak datang kita sambut, bagi-bagi guru yang piket ya kan. Guru yang piket menyambut anak-anak yang datang di pagi hari, seperti itu. Hambatan apa ya Bu yang sering terjadi dalam kegiatan pembiasaan positif ini? Hambatannya Bagi di guru atau siswanya. Siswa gitu. kalau siswanya mungkin kadang bosen kali ya. Kan kita selalunya sih emang Indonesia Raya, kita nggak pernah lagu wajib lainnya karena di awal kita Indonesia Raya, mungkin ada rasa bosen. Jadi anak kadang kalau kita nggak lihat nih gurunya masih di luar kelas lah ibarat kata gitu ya, karena ada urusan lain. Anak-anaknya ada yang masih duduk gitu. Jadi emang anak-anak tuh harus selalu diingatkan lagi gitu. Jadi guru emang posisinya ketika pembiasaan memang harus ada di kelas. Cuman namanya kita ya manusia, balik lagi ketika ada keperluan atau apa gitu ya kan. Tuh, jadi kalau hambatannya paling ya itu. Terus bagaimana cara sekolah mengatasi hambatan tersebut ya?
mengatasinya biasanya kepala sekolah sih, kita briefing. Ayo Bapak Ibu tingkatkan lagi kedisiplinannya gurunya buat lebih awal ada di kelas, kemudian menemani anak-anak pembiasaan, terus juga kita harus memberikan apresiasi juga sih ya buat anak-anaknya gitu, biar anak-anak juga teman ini loh rapi loh, disiplin loh gitu-gitu. Mungkin sekian dari kami ya Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Waktunya untuk kami bisa mewawancarai dengan Ibu. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah kegiatan PLP 1 kami di SDN Ciracas 10 pagi. Jangan lupa like,